Bahkan ya saking liar menurut gua dulu tuh dalam tanda kutip totalitasnya adalah mobilnya twin cam, pakai velg Brabus, setirnya Brabus, emblemnya Brabus, pokoknya segala macam Brabus deh. Pernah tuh Brabus bikin buat Corolla kan gitu ya sebenarnya. Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas soal skena modifikasi 90-an. Yang mana gua akan ngobrol bareng sama salah satu dibilangnya? Entusias kali? Entusias boleh. Entusias boleh. Oke. Untuk itu tonton terus videonya ya. Nah, sekarang gue udah langsung sama Mr. Adi KZ. Apa kabar? Baik. Udah lama nggak ketemu nih. Yang jelas perbedaan signifikan terlihat dari ukuran badan. Ya. Dulu kami krempeng. Kalau boleh dikasih tahu, kita zaman dulu ini punya berat badan 40 kilo sebelum ini ya. Bisa dibilang 30 lah. Di lo 30, di gua 40. Oke, Mr. Adi KZ. Atau biasa dipanggilnya KZ lah, orang-orang mungkin udah tahu. Dan Dai juga boleh. Nama Dai juga boleh, buat teman-teman yang udah kenal juga. Pasti kenal lah, dia juga salah satu ngecengin nih kalau orang yang ternama di dunia modifikasi otomotif. Ini cukup banyak yang tahu. Oke, nggak usah langsung berlama-lama nih Dai. Gue pengen ngebahas nih soal modifikasi skena modifikasi 90-an. Yang mungkin teman-teman tahu bahwa skena modifikasi 90-an ini ya kurang lebih penampilannya kayak Toyota Starlet ini nih ya. Dimana penampilannya kita mulai dari yang pasti velg dengan diameter besar, oversize ya. Oversize diameter, terus juga beberapa perintilan-perintilan yang sebenarnya juga nggak ada semuanya di mobil ini sih ya, bisa dibilang ya. Boleh ceritain dulu nggak, Dai? Lo sebagai seorang entusias dan gue kenal lo udah lama di sini, kan kita mengalami banyak perubahan nih skena modifikasi dari 90-an. Tapi yang paling kental nih sekarang nih balik lagi ke sini lagi nih, Dai. Gimana tuh ceritanya, Dai? Sebenarnya kalau gue lihat ya ini jujur gue nggak bisa mengaku sebagai pelaku ya, karena waktu gaya ini populer di eranya gue pun sepertinya masih bocah gitu. Tapi ya dulu mungkin kita banyak ngelihat majalah lah atau ngelihat di jalan gitu-gitu kan. Cuman kalau gua rangkum dari cerita-cerita para pelaku, termasuk si Mas yang nggak mau disebut namanya ini, tapi gue yakin udah banyak orang tahu dia siapa. Betul. Si so-called gaya 90-an ini sepertinya diawali dengan keinginan orang-orang di era itu untuk pakai velg gede. Velg gede, utamanya velg gede. Diameter besar gede, ya. Gitu. Dulu tuh 17 aja udah dianggap gede banget gitu. Itu lo udah nggak perlu nyebut velg kayak apa, tapi gue pakai velg 17 tuh udah selesai. Betul. Gitu. Karena memang di waktu tahun itu emang velg dengan diameter 17 tuh jarang dan hanya mobil Eropa lah ya, bisa dibilang ya. Iya, betul. Nah, terus. Nah, kalau ngomongin mengenai gaya seperti yang tampil di Starlet ini, yaitu penggunaan velg Mercy ya khususnya, kayaknya lagi-lagi hipotesa gembel gue nih, itu gongnya dari keberhasilan Sarinande bereksperimen untuk merubah PCD. Sarinande tahu kan teman-teman kan, bengkel bubut Sarinande di wilayah Jaksel. Benar. Terus itu tuh bahkan orang dari luar kota datang ke sana loh, hanya demi bubut. Dari ada yang bawa 4 ke 5, dari 5 Jepang ke 5 Mercedes ada juga segala macam. Terserah deh. Tapi ada keterbatasan juga. Betul. Ntar gue ceritain. Cuman gongnya sih sepertinya itu, karena di era itu ya ini coba konteksnya kita sempitin ke Starlet dulu deh, karena ini tampilnya Starlet ya. Starlet itu kan PCD-nya 400. Betul. Di 400, maksudnya velg yang available dengan PCD 400 di era itu sepertinya nggak banyak yang gede, Vi. Mungkin ya 15, 14. FYI kan standarnya 13 kan, ring 13 gitu. Betul. Mungkin 16 udah max, tapi design wise mungkin nggak menarik. Karena dulu nggak banyak pilihan kan. Betul. Dengan adanya keberhasilan si Sarinande ini ngerubah PCD, orang kan jadi liar, Vi. Pengen macam-macam. Misalnya gue pernah lihat Boxer pakai velg
Carson. Berarti Carson itu bisa dipakai di mobil gue dong. Mindsetnya mulai gitu kan. Betul. Iya. Betul. Nah, sepertinya lagi-lagi ya gongnya itu. Akhirnya orang para pelaku lah di era itu sepertinya mulai bereksperimen dengan mencangkok velg. Kebanyakan sih Mercedes kalau gue perhatiin. Mungkin ada dua faktor di situ. Satu PCD. Karena misalnya kita ngomongin BMW kan sebenarnya bisa jadi pilihan juga. Tapi kan PCD-nya yang baut 5 tuh di 120. Betul. Nah, si hub Starlet ini tuh nggak muat dibubut jadi 120. Karena dari 400 tuh kecil ya kan, jauh banget penambahan dagingnya banyak jadinya. Sementara 112 tuh bisa dilakukan. Betul. Akhirnya orang jadi condong ke velg Mercedes. Betul. Faktor kedua, offsetnya nggak terlalu kecil-kecil. Sedangkan BMW kecil-kecil kan. Benar. Utamanya yang gede kan mungkin rata-rata waktu itu buat seri 5. Betul. Yang dimana kecil-kecil kan, offsetnya bisa belasan, 20 atau bahkan 1 digit kayak Remotech let's say. 1 digit ET-nya. Nah, terlalu kayaknya banyak nih kerjaannya lah kayak gitu. Apalagi mungkin diperburuk dengan ketersediaan ukuran ban yang dulu nggak banyak. Pilihan ya. Pilihan size bannya kan dulu nggak banyak gitu. Ya udah, jadi sepertinya lagi-lagi ini hipotesa ya. Gua nggak berani state kalau gua valid. Tapi ini dari hasil rangkuman gua lah gitu, rangkuman pribadi gua. Orang jadi pada pakai velg Mercy, dan entah kenapa ya harus diakui memang desain Mono 3 kan ganteng dan timeless ya. Iya, jadi pinnacle-nya tuh kayaknya paling polnya ya Monoblock 3. Bahkan dari saat itu, bahkan kita ngobrol off cam tadi kan, Monoblock 3 dari dulu aja udah mahal. Betul, gitu kan. betul. Dan dia bertahan sampai sekarang tuh harganya bahkan lebih mahal di antara para velg ukuran 17 inci sekarang gitu kan, benar kan? Ini aja gue rasa harga velgnya udah sama harga beli mobilnya udah mepet. Iya gitu. Benar. Jadi mungkin bisa dirangkum bahwa Mono 3 ini pada saat zaman dulu sih gak banyak yang pakai karena terhitung mahal. Dan saking liarnya orang-orang pun menggunakan velg akhirnya ya udah gue nggak perlu Mono 3 tapi ada velg Mercedes yang lainnya nih. Carlson benar. Apalagi ya nih dulu ya? Banyak sih sebenarnya. Yellow Racer gitu ya. Bahkan sampai akhirnya velg-velg standar Mercedes pun dipasangin ke situ gitu kan. Yang secara design wise memang lebih oke dibandingkan mungkin velg-velg yang khusus buat mobil ini dengan PCD yang sesuai gitu pada saat itu ya. Tapi gue tuh pengen ngomong in general sebenarnya. Kalau lo ngomongin term gaya 90-an itu kan sebenarnya agak luas ya. Nah gue juga kalau ngelihat majalah-majalah tua gitu dan ngelihat orang-orang yang gaya mobil yang nggak kayak gini. Dulu kan sebenarnya juga banyak yang ngegayain, let's say gaya rally, pakai velg 14. Bahkan kalau yang komitmen gitu pakai ban pacul pada buat jalan-jalan doang. Iya, benar. Itu 90-an sudah dieksekusi sama para pelaku juga. Tapi memang kalau gue ngelihatnya karena keliaran rubah PCD dan pakai velg nyebrang merek ini, orang jadi mengerucut dengan term gaya 90-an tuh ke gaya ini gitu loh. Ikoniknya jadi ini yang ikonik ya. Jadi identitasnya Indonesia lah gitu. Mungkin kan di negara lain mana dilakukan gitu loh. Lu ngapain ini berbahaya berubah PCD. Bahkan ya saking liar menurut gua dulu tuh dalam tanda kutip totalitasnya adalah mobilnya twin cam. Pakai velg Brabus, setirnya Brabus, emblemnya Brabus. Wah, pokoknya segala macam Brabus deh. Pernah tuh Brabus bikin buat Corolla kan gitu ya sebenarnya. Tapi ya itulah, itu jadi identitas Indonesia dan sangat menarik menurut gue. Gitu. Dan akhirnya masih dilakukan sampai sekarang. Bahkan teman-teman yang mungkin dulunya belum kesampaian punya Monoblock 3 atau velg-velg lainnya dengan setelan mobil kayak gini dan dijalankan lagi pada saat mereka mungkin sekarang ya sanggup atau ya apapun itu ceritanya gitu kan. Dan kalau ngomongin nostalgia yang dilakukan sama orang-orang itu, gue sih sebenarnya lebih ngelihatnya tuh lebih menarik lagi karena si gaya 90-an ini sekarang dieksekusi, maksudnya gayanya tetap nyadur gaya yang dulu, tapi dengan cara eksekusi yang pakai ilmu dan pengetahuan sekarang gitu loh. Kalau dulu kan mungkin ya bodo amat, mobilnya mau nggak enak kayak mau lari-lari, pokoknya gue pengen pakai velg itu gitu kan, mau gesrot kayak gila. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak detail-detail yang diperhatiin sehingga mobilnya lebih layak jalan kali. Lebih layak jalan, karena kalau kita bayangin dulu
Ya sekarang pun masih dilakukan, tapi pemilihan per potong sekarang lebih banyak ketimbang dulu. Ya udah per standarnya potong per jadi. Bener. Kalau sekarang kan bahkan orang udah pada Atau sekarang tukang mungkin per. sekarang udah misalnya level up dengan pakai coilover karena kan Bener. persediaan coilover udah banyak. Benar. Gitu kan. Tapi sekarang pun nggak sampai coilover pun tukang per udah ngedevelop shock breakernya Bener. sendiri juga Bener, gitu loh. bener. Ilmunya si tukang per aja bahkan udah lebih tinggi dibanding era itu gitu kan. Bahkan tukang per sudah bisa bikin coilover. Iya bener. Coilover custom kalau mobil lo aneh, nggak ada aftermarket brand, ya tukang per bahkan sekarang udah bisa bikin gitu kan. Bener. Macem-macem lah kreasinya akhirnya yang Bener. sekarang masih bisa dilakukan juga, apalagi mungkin buat teman-teman yang budgetnya terbatas sebenarnya luas banget nih hal yang masih bisa dilakukan. Bener. Nah, mulai dari bagian velg kan tadi nih, velg akhirnya juga jadi banyak penggunaannya macam-macam pilihannya. Tapi itu emang identitas paling gedenya velg sih Vi, kalau gua. Benar kalau gua sih, lihat ya. benar sih. Kuncinya Memang tuh itu, kuncinya gitu. di situ. Iya. Begitu yang lainnya ngikutin deh semuanya nih. Benar. Kita lanjut lagi nih deh. Dari velg itu kan ada beberapa identitas lain. Mulailah waktu itu lampu cedok. Lampu cedok, benar. Iya kan? Lampu cedok. Nggak kenal mobil apapun semua lampunya Lampu dicedokin. Lampu cedok. Bahkan sampai sekarang mobil modern ada yang dicedokin juga. Benar. Bahkan yang sebenarnya kita tahu lampu cedok sendiri waktu itu di Toyota Kijang Capsule itu adalah versi base model, termurah. Termurah. Gitu. Tapi entah kenapa bahkan yang punya versi yang udah tinggi dijadiin lampu cedok iya, juga, lampu base model. Itu gimana, lo sempat mendengar nggak dari teman-teman yang para pelaku juga hal tersebut? Lagi-lagi nih hipotesa gembel gua nih. Kayaknya tuh dulu triggernya adalah either ngelihat majalah atau mungkin ya dulu orang-orang yang punya kemampuan finansial lebih kan suka pergi ke luar negeri lah. Betul. Gitu. Nah kayaknya misalnya Wonder kita ambil contoh gitu ya. Honda Civic Wonder Honda ya? Civic Wonder SB3. SB3. Itu mungkin begitu orang yang keluar negeri ini anggap ke Amerika gitu ya. Suatu hari ngelihat Wonder di sana yang trimnya base model, yang dimana itu lampunya cedok gitu kan. Oke, betul. Nah, itu kan jadi visual yang beda sama Wonder yang familiar di negara kita gitu kan. Jadi mungkin waktu itu dengan minimnya referensi ada asumsi bahwa oh anjing kalau US tuh lampunya cedok gitu. Padahal bisa aja di US ada trim yang lebih tinggi yang lampunya nggak cedok. Normal. Gitu. Tapi dia kan sekali ngeliat itu. Lagi-lagi kan belum ada internet zaman dulu kan. Betul. Nah, disadur lah. Asumsi gue tuh disadur di sini. Oh, lampu yang di versi Amerika tuh cedok tuh gitu. Oke. Dicedokin. Tampangnya jadi berubah kan? Berubah secara signifikan gitu. Betul. Ya udah, abis itu mungkin jadi domino efek, orang lihat, oh anjing kalau lampunya cedok keren deh gitu, akhirnya dicedok-cedokin. Padahal gitu. kan emang lampu cedok ini kan yang gue tahu sendiri pun itu, dia kan lampunya shield beam, Shield beam malah, iya kan? iya. Yang memang buat penggantiannya kan batok lampunya gitu ya, bener. karena supaya harganya lebih murah gitu. Bener. Karena dia trim base model, jadi dilengkapi dengan perangkat yang murah. Murah, yang dimana bener. lampu shield beam itu kan Universal sama banyak mobil lain gitu. Mobil apapun pakai size itu, udah tinggal dibikinin frame doang. doang gitu kan. Terus dulu juga gua merhatiin kayak mobil ini lagi nih, bempernya pada dihitam-hitamin atau setengah hitam. Betul nih. Itu tuh Warna plastik seingat gitu. gue ya dulu orang yang generasi di atas gue lah gitu nyebutnya Singapore style. Padahal lagi-lagi asumsi gue lagi-lagi nih ya. Bisa aja dia ngeliat lagi ke Singapura ngeliat yang base model lagi Vi, bempernya hitam. Oh kalau di Singapura bempernya hitam gitu kan. Kan dulu gak ada internet. Iya bener. Udah gitu orang yang keluar negeri cuma 2 tapi membawa informasi Efek itu ke sini gitu kan. Ya udah domino deh. Hitam, plat nomor akrilik juga zaman dulu. Oh iya benar, plat nomor akrilik. Tapi bukan kayak sekarang ya, bukan plat asli di cover sama akrilik. Dulu Bukan, tuh orang bahkan dicetak. Iya, ya. cetak akrilik dengan font yang aneh. Suka-suka. Singapura. Oh Singapura deh semua deh. Dulu aja ex Singapura, orang dari Malai. Dari mana Singapura ya sih? Tapi ya lagi-lagi itu kan hal-hal menarik yang dulu terjadi gitu. Benar. Bahkan dari bumper itu yang mana sebenarnya di base model ini, mobil ini kita dapetnya di sini dengan trim yang tinggi, SEG. Udah dilengkapin fog lamp, dicabut pula fog lamp. Biar tematis ya kan? Biar tematis. Aduh, oke. Nah, dari penampilan eksterior itu, terus kan ada lagi nih yang lain. Tailpipe Tailpipe ini banyak banget, cuman tetap lagi-lagi yang
membawa efek paling banyak dari brand Eropa ya, semuanya ya. Iya. Nah, gua nih orang yang dari dulu nggak terlalu notice sama tailpipe. Mungkin lo justru lebih notice. Kenapa Lorinser yang lebih populer? Jadi kan sekarang harus diakui kan dikit-dikit, pokoknya velg Brabus atau velg Mercy lah katakan, tailpipe Lorinser itu udah jadi kombinasi itu gitu. Nah benar, kebetulan yang gue tahu, menurut gue pribadi sendiri di sini, kenapa knalpot menggunakan tailpipe Lorinser? Karena knalpot seperti Remus, seperti Brabus dan brand-brand lainnya itu komplit kit sama tabungnya. I see. Sedangkan Lorinser memang hanya menjual tailpipe doang. Nah pada saat itu Remus kan juga belum lama lah keluar menjual akhirnya tailpipe doang gitu loh. Yang gue tahu sih seperti itu. Jadi si Lorinser ini applicable ke semua mobil. Karena lo bisa beli hanya muffler tipnya aja. Betul. Gitu ya. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang dan bahkan sampai sekarang. Gue melihat bahwa ada yang jual NOS. Iya. Itu tailpipe gitu. Tapi itu gimana ceritanya ya? Sampai survive tahun ini tuh kadang-kadang. Dan ini diikutin masih di mobil ini. Bahkan nggak di hanya mobil ini, teman-teman yang lagi pengen ngebangun W124 Boxer udah dengan setelan velg besar 19 inci, lagi-lagi tailpipe Lorinser. Iya. Gitu. Selalu Lorinser. Jadi tanpa ya sebenarnya bisa dibilang penghematan tanpa harus ganti knalpotnya, tapi penampilannya berubah gitu kan. Benar. Yang sebenarnya kalau kita lihat di Starlet sendiri jadinya oversize. Gue sih sebenarnya ngomongin proporsi ya. Jujur bagi gue kalau ngomongin secara ideal, ya nggak ideal orang tailpipe gede banget, bumpernya pesek gitu kan kalau Starlet. Tapi karena mindset 90-an itu kuat banget dan kental banget, ngelihat itu tetap jadi sah menurut gua. Anjing ini keren gitu loh. Padahal secara proporsi ya nggak masuk sebenarnya. Not even ini satu aja kegedean. Iya. Orang ujung knalpot Starlet segini aslinya nih. Lorinser gede banget 2 lagi. Tapi itu sih maksud gua bukti bahwa skena 90-an itu melekat kuat sampai hal-hal kayak gitu tuh justru jadi sesuatu yang wajib dilakukan gitu loh. Terlepas dari apakah itu ideal apa enggak. Sebenarnya kan juga Starlet pakai ya Mono 3 harus diakui bobotnya kan seberat harganya ya. Di Starlet ini kan juga jadi kesulitan sebenarnya mobilnya, Vi. Gerakannya pun juga nggak maksimal mobilnya. Iya. Pakai ban narik segala macam karena lagi-lagi bannya ini kan dibuat sedemikian rupanya supaya muat kan bener kan. Lo pakai ban undersized untuk velgnya demi muat di bodi yang kecil sebenarnya gitu kan. Tapi ada cerita lucu di balik ini. Mengingat Mono 3 ini kan juga jadi favorit banyak orang bisa dibilang ya, Day. Terus banyak yang diinstalasi atau diaplikasi di mobil-mobil seperti ini yang ternyata offsetnya masih keluar. Iya. Di saat gue lagi pengen bangun Boxer pakai Mono 3, offsetnya udah pada dipapa. Oh, karena demi kepasang di mobilnya jadi bener ya? Akhirnya itu jadi masalah tuh. Sempet pada saat itu Mono 3 itu sulit dicari yang masih original offsetnya. Hal-hal kayak gitu. Karena kan mungkin zaman dulu nggak muat, ya balik lagi. Karena bannya nggak banyak pilihannya, paling banyaknya berapa ya udah velgnya pas aja. Lagi-lagi Sarinande kerjaan. Bener. Hitung-hitung bisa dulu percaya aja. Yang nggak bisa dibisain di overboss lagi. Iya kan offset jadi sesuai keinginan aja udah sebenarnya. Tapi yang menarik ya kalau ngomongin tentang mobil ini ya, si Brabus Monoblock ini dulu dibeli oleh pemiliknya brand new. Oh iya. Jadi ini udah turun, dia bawa pindah beberapa mobil. Exact same wheels yang dia pakai di Starlet merahnya dia dulu. Gue spill aja lah plat nomornya zaman dulu B2570AI. Wah, itu tuh teman-teman 9 bulan udah tahu lah. Salah satu Starlet pertama yang aplikasi body kit GT di sini. Dan gitu. Langsung dicat warna merah cabe. Dia agak ikonik lah zaman dulu itu ya. Dan totalitas. Gitu. Zaman dulu beli kap mesin GT, beli bumper GT, beli garnish GT, lampu GT itu baru dia. Gua gak kebayang tuh kalau kurus sekarang tuh. Situ kan baru selesai ngebangun sangat semuanya baru. Agak jadi cere sih kalau dibanding dia. Oke, lanjut lagi nih. Tadi udah ngomongin semuanya soal lampu cedok ke sini. Terus ada lagi. Gue mendengar bahwa di 90-an ini pada senang banget pasang antena di kaca. Antena di kaca, bener. Iya nggak, bener kan? Yang dulu dalihnya kalau nggak salah penguat sinyal.
penguat sinyal. Atau yang Atau lebih enggak karena antena- telepon mobil telepon kan? mobil, iya Karena di bener. taman awal 90-an Belum ada kan, handphone belum ada ya? handphone, Iya, telepon iya, mobil iya, yang iya. di mana mobil-mobil lagi-lagi Eropa yang Eropa. menginfluence punya telepon mobil, Iya benar. kelihatannya keren banget Banget, gitu. banget. Yang akhirnya menjadi satu hal Iya, simpel. identitas juga Identitas tuh ya. juga tuh, ada Antena-antena gitu antena-antena. Entah di kaca belakang, kaca ditempel, samping, kaca samping, kayak gitu kan. Bener. Itu hal-hal yang ternyata sekarang pun masih dijalankan juga, apalagi teman-teman yang juga lagi pada pengen ngebangun kayak gini nih Bener. modelnya, basisnya itu nggak tahu ya kenapa ya, cuman Sama jadi kalau gue menarik. pikir-pikir memang influence mobil Eropa tuh dulu artinya gede banget ya, karena dulu juga warna interior mobil Eropa kan berusaha disadur ke mobil Jepang kan, beige, Iya, benar. beige tan, Benar, gitu kan. benar. Seperti contohnya teman kita Rizwan. Ini kecebur tuh. Starletnya interiornya full beige. Itu rasanya kayak naik Porsche Cayenne, tapi Starlet. Bantingannya aja beda jauh ya. Ya, kayak gitu. Tapi memang itu ada masanya lagi tuh merubah Ada. interior juga. Benar. Dashboard full lapis kulit, Lapis kulit semuanya. Ada jahitan komplit banyak. Iya, ya bahkan kan? dulu gue perhatiin tuh mobil masih baru, jok bawaannya fabric ya langsung ganti kulit pasti. Iya, Minimal jok benar. dan door trim. Kalau lo udah mulai dalam tanda kutip totalitas udah mulai dashboard lah, plafon lah gitu tuh ya kan. Full kulit. Pokoknya dalam. jok sama door trim duluan tuh ganti kulit. Kayaknya haram banget kalau masih pakai jok fabric. Benar. Nah, selain itu, abis itu tuh balik lagi. Udah ngomongin semuanya. Yang paling ikonik juga ini nih. Jok Recaro Iya, benar. dengan settingan ketinggian. Boleh lo ceritain nggak backgroundnya gimana sih? Lagi-lagi nih hipotesa gembel gue deh, gue ulang lagi nih hipotesa gembel gue dulu. Karena ya harus diakui dari dulu Recaro tuh harganya kan nggak murah rasanya ya. Betul. Jadi mungkin ada mental orang-orang tuh saat gue udah beli Recaro, gue harus kelihatan pakai Recaro. Kalau lo set dengan ketinggian yang seharusnya kan agak kurang menonjol ya. Dari kita kan dulu belum populer lo beli base frame aftermarket yang memang dibuat untuk mobil itu. Betul. Artinya pemasangan jok Recaro itu pasti memanfaatkan pandai besi. Betul. Alias tukang las. Bikin bracket. Tukang pagar, bikin bracket ya kan. Ya udahlah, dari udah yang bikin tukang las, request dari pemiliknya mesti tinggi biar kelihatan. Akhirnya kayaknya dulu populernya itu Recaro dipasang dengan ketinggian yang melebihi seharusnya. Lo kalau duduk di mobil ini udah kayak duduk di kursi meja makan kayak gini. Gini nih. Asli duduknya begini. Duduk di pedalnya di gini nih. Buka sun visor Nggak nggak kelihatan selorok ke gitu depan. Begini-gini loh. Ke depan nggak kelihatan. Apa fungsi sun visornya Tapi jadinya? gini ya. Ini sama kayak kita ngomongin tailpipe tadi. Memang itu nggak ideal. Tapi harus diakui efek visualnya emang keren sih. Gue harus akuin keren sih. Karena apalagi begitu, kaca terang kan. kaca terang. Karena gini, waktu zamannya majalah-majalah tersebut dulu membahas modifikasi, bahkan saking niatnya, fotonya itu beneran foto yang dipajang adalah seukuran kaca depan untuk biar bisa kelihatan mereka. Iya benar. Makanya kayak di mobil ini, di satu sisi saat gue nyetir, BTW terima kasih banyak Mas pemilik sudah mempercayakan mobilnya untuk gue bawa. Terima kasih Mas. Terima kasih, walaupun mungkin saya belum kenal juga di sini. Iya, jujur waktu duduk tuh gila nih posisinya agak kurang ideal sih. Mungkin kalau lebih rendah duduknya enak. Tapi di sisi lain gue sangat mentolerir itu karena kayak tadi gue bilang harus gue akui efek visualnya emang ganteng banget gitu loh. Mobil tuh somehow jadi punya kesan keker gitu loh. Benar. Terisi penuh gitu interiornya. Jadi dan khusus untuk mobil ini jadi tematis kan gitu loh. Digayain 90. Betul. Penggunaan pemasangan Recaro-nya juga dengan cara yang seperti ini. Iya. Oke. Nah, sekarang kita geser dikit nih, Day. Mungkin kita kalau secara tampilan mobil udah ya kayaknya gitu ya. Rata-rata ikonik di 90-an. Tapi kita pengen geser dikit, kita ngebahas bengkel-bengkel zaman dulu. Lo ada yang lo inget gak sih? Apa aja? Nggak terlalu lagi, tapi kayaknya dulu ya. Yang pasti kalau gue bengkel interior zaman dulu interiors. Interiors paling top lah. Terus kalau belum mampu dikit, padi. Benar.
Kristen tuh ke padi kayaknya ya. Bengkel per Babe, Ceper Baru, Babe, terus udah almarhum si ya Genio Per itu juga kayaknya udah dari dulu ya. Iya, Yang Genio itu ya. Gitu-gitu Genio Per itu dia dipanggil banyak sama dulu bengkel-bengkel ternama kayak Nalang. Oh iya, buat ngeset ya. Ngeset. Iya, iya. Ngeset tapi apa? Ferrari. Gitu-gitu loh. Itu si Iya, Genio iya, iya. si Panjang Panjang, dipanggilnya. iya benar. Dia kalau teman-teman tahu juga Nalang itu juga salah satu Nalang dulu Auto kan. Design. Bahkan dulu Mas Nalang itu jualan di Taman Gajah kan ya? Wah, Dulunya tuh katanya jualan, begitu. Jualan di Taman Gajah, Vi. Jadi Jadi kalau lo dulu ke daerah Dharma Wangsa situ, itu ada taman segitiga gitu, velgnya dipajang di situ. Oh, akhirnya dia makin berkembang, punya toko lah Akhirnya tuh punya di toko, radio dalam ya. Benar. Wah. Dulu juga tempat poles di radio dalam khas. Khas. Dia molesnya pakai tangan loh. Gila banget molesnya pakai tangan. Dan di zaman itu gue inget adalah moles pakai tangan, tapi sebelumnya tetap HF. HF dulu lah. Kuas. Jamur nilainya pakai HF dulu. Dulu nggak tahu ya, dulu mungkin standar gitu-gitu juga masih belum tinggi kan, bukannya Iya. dia nggak tahu, tapi memang dulu di era itu yang Kesadarannya paling mentok tuh, kayak dia, iya. Dan dulu kita- kayaknya poles tuh lebih ke apply filler ya dibanding Bener, paint correction gitu. bener, Iya nggak sih? bener. Zaman Makanya dulu pakai tangan tuh udah nggak apa-apa. Nggak gitu. apa-apa zaman dulu gitu. Yang paling ribet adalah memang biasanya bahkan dulu yang gue ingat poles mobil hitam itu lebih mahal. Iya. Karena lebih effort. Karena lebih dia, effort. Karena dia nggak bisa Small kelihatan. Warna lain kan ada spill mark, orangnya nggak tahu. Nggak tahu. Ini dari awal Pak, saya udah begini. Bahkan emang karena yang lebih mahal itu emang dia kerjain sampai ya udah dia tunggu malam sorot lampu. Iya, Ada benar. yang seniat itu gitu memang bengkel-bengkel poles zaman dulu. Terus ada juga bengkel cat. Gua apa ya, familiar Shark Speed dulu kan ada ya. Nah, di betul, Haji Nawi. Terus ada betul. Lotek tuh Lotek. ditodong. Lotek itu juga ternama bikin body kit dulu kan. Body kit, bener. Apa yang lo mau semuanya body kit. Sama dulu jadi. gue dengernya kalau lo ngecat merah lo ke Lotek dah. Gitu. Warna merah ya. Merahnya Merah jagoan merah, gitu. Iya, merahnya jagoan. Dan di situ di Lotek itulah pemasangan sunroof. Oh iya benar. Webasto, Iya, karena dia jual benar. baru kan Iya, pada iya. saat itu kan. Dia tuh kayaknya semi jadi dealer ya dulu ya. Memang Dealer kalau nggak Webasto salah ya? yang gue tahu dia itu jadi dealernya Webasto, pemasangannya sehari jadi loh dulu. Tapi yang Webasto kan agak simpel ya. Iya memang Ya, itu. Sak plafon dengan dipotong. Betul. Sekarang kan anak-anak sekarang nggak kenal Nggak sunroof kena. begituan Iya, iya. kan. Bener. Webasto itu kan yang lucunya kan emang dia ada karet pinggirnya ternyata Ada itu nampung air. Iya bener. Dan buat nge-cover ini potongan plafon lo. Potongan plafon Karena ini. plafon lo dipotong seadanya aja gitu. Yang penting dikasih jadi. Kondom, nih, dikasih kondom dari bawah celok. Beres. Iya, nah itu juga salah satu sunroof adalah Iya, sunroof hal tuh yang jadi harus dulu. harus tuh bener. karena ya balik lagi sunroof bahkan di mobil-mobil Eropa sendiri pun nggak semua mobilnya Iya, bersunroof. bener. Ada yang ngebela-belain mobil Eropanya pun di black dipasangin lah sunroof Webasto Iya, itu bener, gitu. bener. Dulu Yang mana tuh Webasto universal lah itu Universal. kan. Udah di slide-nya keluar lagi. Iya, kan bukan slide bukan masuk ke dalam. Karena emang ya itu lagi-lagi pemasangannya sehari jadi. Jadi, iya. Udah gitu zaman dulu easy clutch kalau lo ingat. Easy Class, bener. Itu iklannya di otomotif ada mulu tuh. Tombol merah di Tombol merah di persnelan. persnelan. Umurnya nggak nyampe setahun. Habis itu kopling kenapa jebol kopling gua. Itu tuh salah satu juga hal-hal yang kayak gitu tuh. Tapi kalau sekarang sih udah berubah ya. Berubah sih. Berubah sih. banyak Gua- sekarang banyak banget Gue aja bengkel. kayak ngelihat mobil ini ya itu si pemiliknya udah mengeksekusi gayanya tetap 90-an tapi udah dieksekusi dengan ilmu yang sekarang. Kaki-kakinya dipikirin, alignment-nya dipikirin, terus size ban dan merek aja udah jauh lebih setahu gua banyak dia pilihannya. udah eksperimen. Size-nya memang pakai yang size sekarang 20540 tapi udah Di tiap mencoba merek. berbagai merek gitu. Karena outputnya Bentuk- beda-beda ah, nih ya bentuk bentuk dindingnya hasil kan akhir beda-beda. pada saat terpasang iya. Kalau dulu kan kebalik karena ketersediaan ban ya di staret merahnya dia itu jadi agak semi wide body. Oh. Karena begitu pakai ban itu keluar, ya bodinya berarti lebar. White body adalah jalan keluar juga tuh zaman dulu. Jalan ninja zaman dulu. Jalan ninja Tapi zaman sumpah dulu. kalau lo nemu majalah zaman dulu ya mungkin nggak perlu 90-an deh 2000 awal. White body itu jelek-jelek banget astaga. Pintu kanan sama pintu kiri gak ada yang sama. Udah gitu bentuknya tuh kayak trompet. Bener-bener kayak spakbornya diginiin doang tuh lo nggak mikirin itu dah estetikanya nggak terlalu Aduh. dipikirin.
Nah, Day, jadi ngomongin soal modifikasi zaman dulu dan sekarang, mungkin lu kalau pengen lihat nih, dan teman-teman juga pengen lihat gimana sih perkembangan modifikasi, apalagi khususnya model-model dengan gaya 90-an sekarang lagi yang mau Lagi hype diangkat lagi lah ya. gitu ya. Bisa datang tuh ke Day, ke Bandung, kalau lu pengen lihat-lihat di situ. Karena kita lagi ada acara Bandung Retro versus Modern di sana tanggal 4 sampai 5 Maret ini. Jadi buat teman-teman bisa langsung datang deh ke Itu berarti Pascal 23. ada mobil yang gayanya dulu gitu, Betul, apa yang betul. sekarang Ada yang gitu sama yang sekarang, maksudnya dalam artian juga ini mereka akan battle. Oh. Zaman gaya dengan gaya mobil kayak gini nih zaman dulu sama yang modifikasi mobil-mobil baru sekarang lah gitu. Iya. Nah, kita pengen tahu kan pasti segi kerapihannya apa dan sampai bisa dibattlein kayak gitu. Iya. Karena mereka ini akan memperebutkan satu golden ticket yang mana mobil itu diperbolehkan nanti di akhir acara untuk tampil juga. Oh. Gitu Tapi ceritanya. Gue sebenarnya seneng banget ya ngelihat car scene ya Indonesia sekarang gitu ya. Eksekusinya gokil banget Vi kalau sekarang Vi. Bener. Kayak anjing to the smallest details tuh. Wah gila lah kalau sekarang ngeliat tuh happy banget. Nah gini sih emang yang gue lihat ya sekarang bengkel-bengkel ini semakin banyak. Antusiasnya semakin besar juga. Udah gitu teman-teman juga saking niatnya ketersediaan barang-barangnya. Aksesoris modifikasinya import dimasukin semua. Sama risetnya. Risetnya. Dan tools-tools untuk melakukan custom, eksekusi segala macam tuh dikerjain semua gitu loh. Bener. Jadinya bener-bener Paul sesuai deh apa yang lo pengenin. Soalnya gitu. kadang ada mobil yang kalau lo zoom out gitu ya, ya mungkin mobilnya cuman ganti velg kelihatan gitu. Tapi begitu lo deketin, wah gila detailnya tuh seru banget. Betul. Effortnya nyampe sana ternyata tidak sesimpel hanya lihat di fotonya gitu kan. Nggak sesimpel outputnya. Nggak sesimpel outputnya. Mungkin lo cuma lihat di foto atau di video gitu. Tapi pas saat lo lihat langsung, ini orang Paul. Lihat langsung tuh emang ada kesannya tersendiri sih dibanding lo lihat di layar. Benar. Terkadang lo pun tidak melihat langsung, melihatnya rapi, pas dilihat langsung tidak rapi. Bisa jadi. Itu sering juga terjadi tuh kayak gitu tuh. Banget. Terutama mobil bekas. Jadi memang effortnya ada untuk betul. mobil-mobil, apalagi mobil-mobil klasik, mobil tua, ya bisa dibilang kan ini mobil jatuhnya masih modern klasik lah ya, kayak gini-gini kan. Yang dimana memang apalagi mobil-mobil yang kayak gini nih yang zaman dulu memang jadi mobil kaki. Hampir nyaris jarang yang utuh. Mobil rakyat sih emang. Dulu ya kalau ngomongin in particular to Starlet ya, jadi pilihan nggak paling murah ya, tapi pilihan murah buat yang orang mau punya mobil sih kalau gue lihat. Kalau dibandingin sekarang mungkin ya kita bisa melihat kan sekarang pilihannya udah makin banyak. Mulai dari maksudnya dalam artian segmen medium ke bawah itu kan udah mulai diisi dengan dari Agya, Ayla, Yaris, Jazz segala macam gitu. Sih, ini dulunya kan di situ gitu kan. Memang posisinya yang memang semuanya rata-rata jadi mobil harian gitu. Mobil capek lah gitu. Mobil capek. Nah, mobil-mobil inilah yang tiba-tiba sekarang menjadi menarik karena kalau kita ngeliatnya kan nggak dulu babak belur rata-rata. Sekarang lihat mulus dikit aja, waduh kok cakep banget. Apalagi semua yang terpasang di mobilnya masih bawaan mobilnya kan. Benar. Gila bertahan bisa 30 tahun lebih kan. Sesuatu yang istimewa gitu. Dan bahkan sekarang juga modifikasi juga belum tentu menjadi hal yang menarik lagi juga buat beberapa orang untuk khususnya mobil-mobil kayak gini. Malahan sekarang orang ngeliatnya standar ting-ting dikit dilirik. Iya. Orang ngiler ngeliat yang standar gitu kan. Oh gila keren banget. Ada nilai lebihnya lagi juga di situ lah. Ya udah kalau gitu kita udah ngebahas ini semua, mulai dari bengkel-bengkel juga udah. Apalagi yang kita bahas? Nanti gue pengen ngobrol sebenarnya. Mobilnya sebenarnya lo belum bahas banyak sih. Nah, lu cerita deh. Iya, gue ceritain aja. Lu ceritain aja deh gimana. Jadi mobil ini basicnya tuh Starlet 1.3 SEG, which itu is paling tinggi ya. Tertinggi. 95. Produksi tahun 95. Tapi oleh pemiliknya di backdate menjadi trim yang SE. Dengan bumper yang masih tidak plain, depan belakang nggak ada fog lamp, lampu belakangnya juga
harusnya susunannya yang merah putih merah. Oke, Tapi ini gara-gara tematis mau dijadiin 13 SE, jadi pakai lampunya SE yang merah kuning. merah kuning ya. Oke. Last but not least, si list body jadi kecil. Oh, aslinya yang lebar Aslinya ya. yang lebar. Kalau SE yang lebar, dia Oke. cari yang kecil. Setahu gue dia dapat NOS bahkan. Oh, Terus oke. spionnya dihitemin. Kalau SEG itu color coded, sewarna body. Orang udah punya spek komplit dia. Malah diturun-turunin. Gue lakuin juga lagi. Gue tuh sama tolol ya yang punya mobil ini, bener deh. Sama tolol ya gue. Karena kebetulan Adik AZ sendiri di sini sebenarnya dia ngebangun mobilnya, yang mana mobilnya itu lu pakai dari baru kan ya? Itu Starlet ya. Gue keluarga gue yang pakai dari baru. Oke, Dan begitu udah teronggok nggak ngapa-ngapain, baru gue ambil alih. itu ceritanya banyak banget lucu. Gue pengen undang ke sini tapi sulitnya bukan main. Bawa mobil itu lebih mudah bawa orangnya ke sini pakai mobil orang lain ketimbang orang itu dengan mobilnya nih. Gue masih punya utang sama Rivi. Ntar gue lunasin utang gue. Pengen cerita, itu ceritanya panjang. Karena gue merasakan naik mobil itu dari belum dia papain juga. Iya, bener. Masih Dengan gembel. kondisi Masih gembel. semuanya United Color of Benetton lah pada saat itu. Semua panel dari mobil lain, nggak ada yang dari mobil itu. Karena semuanya rusak. Dan keluarganya makanya juga ceritanya ada-ada aja. Yang kena ini di sini, yang itu lah, di sini. ada. Meleng dikit nabrak ban serep lah. Ban serep Veroza ditabrak. Rusak tuh mobil kan sih. Ya udah deh. Oke, terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya Vi. ya. Sama-sama, Vi. Jangan kapok datang lagi ke sini Gue ya. pasti datang lagi. Thank you banget. Sama-sama, Vi. Oke Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa datang ke Bandung Retro versus Modern pada tanggal 4-5 Maret ini. Karena di sana akan ada kompetisi mobil yang mana akan ada battle antara mobil-mobil retro, modern klasik, dan juga mobil-mobil zaman sekarang ini. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah! Sampai jumpa.